Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bertemu dengan saya. Untuk saat ini saya akan kembali membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda semua. Hari ini saya mau berbagi kepada Anda mengenai kisah seorang akrobatik yang bernama Pak Blondin. Di negara Amerika ada seorang pemain akrobat yang terkenal yang bernama Pak Blondin. Dan pada saat itu orang Amerika sudah mengetahui keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh Pak Blondin, yaitu mampu berjalan di atas tali. Dan untuk kali ini Pak Blondin membuat atraksi yang berbeda dengan biasanya, yaitu Pak Blondin akan berjalan menggunakan sebuah tali untuk menyeberangi Danau Niagara. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Danau Niagara adalah danau yang paling besar di negara Amerika, dan semua orang pada saat itu sangat antusias untuk menyaksikan aksi yang akan dilakukan oleh Pak Blondin. Banyak orang mulai berdatangan berkumpul untuk melihat atraksi yang akan dilakukan Pak Blondin pada hari itu. Ketika semua orang sudah berkumpul, penontonnya banyak sekali, mereka semua antusias untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Pak Blondin pun sudah siap untuk memulai aksinya. Sebelum memulai aksinya, Pak Blondin bertanya kepada semua penonton yang ada, "Apakah kamu semua percaya bahwa saya bisa menyeberangi Danau Niagara ini?" Begitu katanya. Kemudian para penonton bertepuk tangan, bersorak-sorai, para penonton berteriak-teriak menyatakan bahwa oh iya, kami percaya Pak Blondin pasti bisa. Setelah mendengar jawaban dari penontonnya, Pak Blondin akhirnya bersiap-siap. Dia mulai berdiri di ujung tali dan dia memulai aksinya untuk yang pertama. Dia melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah. Kemudian dia melanjutkan langkah demi langkah berikutnya. Sampai akhirnya Pak Blondin berhasil melewati Danau Niagara dengan menggunakan seutas tali. Kemudian ketika Pak Blondin sudah sampai di ujung, penonton bertepuk tangan. Penonton berteriak-teriak, "Pak Blondin luar biasa, Pak Blondin hebat, Pak Blondin mampu menyeberangi danau ini." Tapi kemudian Pak Blondin kembali berkata kepada para penontonnya, "Anda semua sudah menyaksikan pertunjukan saya, tapi saya tidak akan berhenti dengan melakukan pertunjukan ini saja. Untuk selanjutnya, saya akan membawa sebuah troli di tangan saya untuk menyeberangi danau ini. Apakah Anda semua percaya bahwa saya bisa melewati danau ini?" Dia kembali bertanya kepada para penontonnya. Pada saat itu, ada beberapa penonton yang menyatakan, "Oh pasti bisa, Pak Blondin pasti bisa, karena Pak Blondin kan sudah ahli." Namun ada juga beberapa yang menyatakan bahwa belum tentu, karena kan biasanya Pak Blondin berjalan sendiri. Kalau pakai troli, emangnya dia mampu? Demikian kata penonton yang menyaksikan saat itu. Namun akhirnya Pak Blondin kembali menyiapkan trolinya dan dia mulai untuk melakukan aksinya. Pertama, dia memulai langkahnya. Troli terlihat begitu goyang dan para penonton mulai ketakutan. Mereka berpikir, jangan-jangan nanti Pak Blondin jatuh ini. Tapi Pak Blondin dengan tetap percaya diri, dia melanjutkan langkahnya. Langkah demi langkah dia lakukan, sampai akhirnya Pak Blondin berhasil menyeberangi Danau Niagara untuk kedua kalinya, dan bahkan untuk kali ini dia berhasil karena dia membawa troli. Untuk selanjutnya ketika dia sudah sampai di ujung, dia kembali bertanya kepada para penontonnya, "Anda telah menyaksikan aksi saya yang tadi. Saya telah berhasil membawa troli. Untuk selanjutnya, saya ingin di troli ini ada penumpang yang naik dan berjalan bersama saya menyeberangi Danau Niagara. Apakah Anda percaya bahwa saya mampu menyeberangi danau ini dengan membawa troli dan penumpang?" Pada saat itu suasana menjadi tenang. Mereka melihat bahwa Pak Blondin mampu melakukan aksinya sendiri dan membawa troli. Tetapi mereka kembali berpikir, apakah mungkin Pak Blondin bisa menyeberangi danau tersebut dengan membawa penumpang?
Kemudian Pak Blondin kembali bertanya kepada penontonnya, apakah ada dari antara Anda yang mau berjalan bersama saya, menjadi penumpang saya untuk menyeberangi Danau Niagara? Saat itu tidak ada seorang pun yang mau menjawab. Semua terdiam, semua terpaku. Mereka percaya Pak Blondin bisa menyeberangi, tetapi mereka tidak mau mengambil bagian karena mereka takut. Kalau misalnya mereka naik, jangan-jangan nanti jatuh. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada seorang anak kecil yang mengangkat tangannya. Dan anak itu bersedia untuk menjadi penumpangnya Pak Blondin. Suasana saat itu begitu mencekam. Semua penonton heran, kenapa anak kecil ini berani menjadi penumpang Pak Blondin. Tapi mereka tidak mampu berkata-kata karena Pak Blondin harus melanjutkan kembali aksinya. Kemudian anak kecil tersebut datang kepada Pak Blondin. Anak kecil tersebut naik ke atas troli Pak Blondin. Dan kemudian mereka memulai aksinya. Selangkah demi selangkah, ketika mereka mulai berjalan melewati tali tersebut, semuanya fine, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi ketika sampai di tengah-tengah, angin kencang berhembus. Dan troli yang mereka naiki mulai bergoyang-goyang. Penonton mulai ketakutan, mulai bimbang. Jangan-jangan ini tidak akan berhasil. Jangan-jangan ini akan gagal dan mereka akan jatuh. Tapi Pak Blondin tetap tenang. Dan anak yang duduk di troli Pak Blondin tetap diam saja. Sampai akhirnya mereka berhasil menyelesaikan aksi mereka dan penonton bersorak-sorai. Untuk kali ini tepuk tangan mereka lebih kencang, untuk kali ini sorai mereka lebih kencang. Semua percaya bahwa Pak Blondin luar biasa. Ketika mereka sudah menyelesaikan aksinya, banyak orang datang berbondong-bondong untuk menemui anak tersebut dan bertanya, kenapa kok kamu berani tadi ikut Pak Blondin untuk menyeberang? Dan anak itu menjawab, karena saya adalah anaknya. Saudaraku, dari kisah ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kadang di dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kadang kita percaya bahwa di dalam hidup kita Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi apakah kita mampu seperti anak kecil tadi, sungguh-sungguh berserah, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, dan ikut apa yang mau jadinya Tuhan dalam kehidupan kita? Baik saudaraku, pada akhirnya dari kisah Pak Blondin tadi kita bisa belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah mengenal Bapa. Seperti anak kecil yang tadi percaya, yang dia mau ikut Pak Blondin berjalan di atas Danau Niagara. Anak tersebut mengenal siapa Pak Blondin. Anak tersebut mengenal siapa bapaknya, sehingga dia percaya bahwa bapaknya tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang mencelakakan hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku, kita harus lebih lagi mengenal Tuhan kita, lebih lagi mengenal Bapa kita. Untuk saat ini mari kita bangun kehidupan doa kita bangun kehidupan saat teduh kita bangun kehidupan komunikasi dengan Tuhan kita supaya kita lebih lagi mengenal Bapa kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah percaya saja. Ketika kita tidak mempunyai sesuatu untuk berpegang, kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu punya iman bahwa Dia, Bapa kita, yang sanggup menolong kita. Dia adalah Allah yang memberikan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kita dan tidak ada yang mustahil buat Dia. Dia akan memberikan yang terindah buat kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah diam dan berserah. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, ketika kita tidak mempunyai jalan keluar lagi, satu hal yang perlu engkau lakukan, yaitu engkau harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, berserah kepada Dia, dan percayalah Tuhan pasti akan menolongmu. Baiklah Bapak Ibu Saudara semuanya, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati, dan kiranya kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. See you, God bless you.